kita berdoa bersama-sama. Silakan KM untuk mengkondisikan kelasnya. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, ya. Jadi biar ketahuan siapa yang tidak masuk hari ini. Alan Permana, Alina, Alia, Andini, Anggi, Febian, Fatimah Zahra, Firdaus, Gali, Hayatuddin sakit. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, 2 orang mudah-mudahan cepat sehat kembali dan bisa beraktivitas mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan kita seperti semula. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu tentang, ada yang tahu materi bab 2 tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, pernahkah kalian menonton atau membaca sebuah cerita atau membaca cerita dongeng? Nah, dongeng apa yang pernah kalian tonton atau dongeng apa yang pernah kalian baca? Hah? Cerita si kancil. Ayo, terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Angsa bertelur emas. Nah, dari cerita yang pernah kalian baca, dari dongeng yang pernah kalian baca, ya, kalian masih ingat nggak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut siapa aja? Kalau misalkan bawang merah, bawang putih, tokohnya siapa? Bawang merah, bawang putih, Ibu Tiri, ya. Kalau misalkan angsa bertelur emas, angsa ajaib, ya, itu tokohnya siapa aja? Bapak Tani, angsa, ya. Kemudian kalau misalkan si kancil dan buaya, itu tokoh utama dalam cerita, ya. Ada yang tahu pengertian dari cerita fantasi itu apa? Sebuah cerita imajinasi yang berisi magic, keanehan, Terus khayalan. hayalan. Tepuk tangan untuk teman kita. Tadi, ya, Putri menjelaskan bahwa cerita fantasi adalah cerita fiksi yang di dalamnya mengandung sebuah cerita keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan, ya. Itu cerita fantasi. Fiksi itu tidak ada di dalam dunia yang nyata, hanya rekayasa. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang cerita dongeng, ya. Silakan nanti kalian simak. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malamnya angsa ini hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memeliharanya. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Ayo, fokus lagi. Tepuk semangat. Semangat.
fantasi. Kemudian mengandung unsur keajaiban tentang sihir, kemudian petualangan, baik itu konflik antara kebaikan dan kejahatan. Kemudian yang tahu latar itu apa? Pengertian latar. Ayo, ada yang tahu apa itu latar? Latar adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Misalkan contoh latarnya di kebun, di sekolah, di rumah, di halaman rumah, itulah latar. Jadi latar itu tempat peristiwa kejadian itu terjadi. Kemudian ada percakapannya di dalam cerita fantasi. Kemudian bersifat fiksi, tidak nyata ya, atau bukan kejadian nyata. Ini jenis-jenis cerita fantasi itu ada apa saja di dalamnya? Pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jadi disesuaikan dengan latar ceritanya. Latar cerita dibagi lagi menjadi dua, ya, ada cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman biasanya cerita fantasi yang menggunakan satu jenis latar saja, satu jenis tempat saja. Jadi tempatnya tidak berpindah-pindah. Kemudian berdasarkan kehidupan nyata, ya. Cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kemudian unsur-unsur cerita fantasi ada tema, ada alur, ada tokoh, ada karakter dan sudut pandang, terakhir amanat. Ya, sekarang kita lihat struktur cerita fantasi. Kalian harus tahu juga nih struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada orientasi, kedua komplikasi, ketiga ada resolusi. Kalau misalkan orientasi adalah bagian awal cerita. Jadi pengenalan dulu di dalam cerita, ya. Awal pengenalan cerita, baik itu pengenalan tokoh, latar tempat atau karakter. Kemudian komplikasi. Ada yang tahu komplikasi itu apa? Oh, komplikasi. Tadi kata Putri bahwa katanya komplikasi adalah bagian munculnya suatu permasalahan atau konflik sehingga konflik itu memuncak, ya. Kemudian ada resolusi. Kalau misalkan ada masalah, ada resolusinya. Resolusi itu apa? Solusi atau penyelesaian dari suatu permasalahan. Contoh analisis struktur cerita fantasi. Kita lihat ada orientasi. Karena di sini orientasi perkenalan, ya. Contoh misalkan ada 4 pengendali elemen, yaitu air, api, tanah, dan udara yang disebut avatar. Ini mengenalkan tokoh dan latar, ya. Itu bagian orientasi. Kemudian komplikasi. Mulailah muncul suatu permasalahan. Avatar beradu kekuatan untuk membuktikan siapa yang paling kuat sehingga membuat penduduk bumi menjadi resah. Itu masalah yang muncul di dalam cerita Avatar, ya. Kemudian resolusinya nih, cara penyelesaiannya. Avatar tanah mengumpulkan ketiga teman lainnya untuk mendiskusikan keresahan penduduk bumi. Avatar tanah meminta setiap avatar untuk melakukan atau menugaskannya tanpa membuat kerusuhan. Ini contoh untuk menganalisis struktur cerita fantasi. Tetap semangat.
silahkan kalian baca cerita fantasi yang berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Nah, setelah itu selesai membaca, nanti kalian tentukan tokoh yang terlibat di dalam cerita si Jack ini, ya. Kalian tentukan tokoh dan sifat atau wataknya masing-masing. Kemudian kalian juga cari amanat dari keseluruhan cerita ini, ya. Amanatnya seperti apa? Paham? Ngerti? Oke, selamat mengerjakan. Yang bagian ini khusus yang bagian ditempel. Kamu tentukan ini masuknya ke orientasi, komplikasi, apa resolusi. Ya, yang ini. Nanti ada lemnya di sini, ya. Ya, silakan. Kenapa, Put? Ya, silakan kamu tulis, tentukan tokoh yang ada di dalam cerita si Jack dan Kacang Ajaib. Ini tokohnya, kemudian ini untuk sifat dan wataknya, kemudian ini amanat dari keseluruhan cerita, ya. Sifat Jack. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai? Babak 2. Kelompok 2, ayo silakan hasil karyanya ditempel di sini. Ayo. Oke, silakan. Kelompok yang lain sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Sudah selesai semuanya? Tepuk semangat. Minta 2 orang silahkan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, ayo jelaskan. Mulai dari tokoh. Ada siapa saja tokohnya? Jack, Ada Jack, Ibu, raksasa wanita dan raksasa pria. raksasa wanita dan raksasa pria atau laki-laki. Sifat masing-masing tolong ditunjukkan sifatnya, wataknya. Jack katanya pemberani dan pemalas. Kemudian Ibu baik, sifatnya. Ibu memiliki sifat yang sangat baik. Oke. Wanita itu baik dan ramah. Raksasa wanita. Oke. Raksasa pria sifatnya jahat. Raksasa pria memiliki watak dan sifat yang sangat jahat. Kemudian amanat. Bagaimana amanatnya? Tidak boleh mudah percaya pada seseorang dan tidak boleh menjadi pemalas dan menjadi orang yang baik. Oke. Sekarang tadi katanya amanat dari kelompok 2 yaitu tidak boleh mudah percaya kepada seseorang dan tidak boleh menjadi orang yang pemalas dan menjadi orang yang baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang mau bertanya, tanyakan ke kelompok 2.
Mengapa raksasa besar itu bisa mengejar Jack? Karena raksasa yang berteriak mencuri. Karena apa milik si raksasa itu ya bisa berteriak katanya ketika si raksasa sedang tidur ya. Jadi terbangunlah si raksasa dan ingin mengejar si Jack. Tepuk tangan untuk kelompok. Kamu hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Menentukan tokoh, sifat tokoh, dan amanat dalam cerita fantasi. Tokoh Jack, ibu Jack, kakek, raksasa pria, dan wanita. Sifat atau watak Jack baik, penurut, serakah. Ibu Jack baik dan ramah. Kakek baik dan penolong, raksasa pria dan raksasa wanita. Raksasa pria memiliki sifat jahat, raksasa wanita memiliki sifat baik dan tidak sombong. Amanat, jangan bermalas-malasan dan jangan pula serakah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Struktur cerita fantasi, orientasi. Jack yang dapat ajaib. Di sebuah desa hiduplah seorang manusia bernama Jack dan beberapa ibunya. Hidup mereka satu berbunga dan hanya memiliki seekor sapi. Sang ibu kemudian menyuruh anaknya untuk menjual sapi tersebut ke pasar. Jack keluarlah sapi itu kan ke pasar, jualan sapi ini nak agar kemudian itu dapat memenuhi permintaan sapi itu. Dia baik jawab Jack. Komunikasi. Keesokan harinya Jack membawa sapinya ke pasar dan bertemu dengan seorang kakek. Nah, apakah kamu akan menjual sapimu? Tanya si kakek. Oh iya kek, jawab Jack. Maukah kamu menukarnya dengan sebutir biji kacang ini? Merasa direndahkan, Jack marah sambil berkata, hah? Mana mungkin seekor sapi ditukar dengan sebutir kacang? Jangan mengira, sebutir kacang ini bisa membuatku kaya, kata si kakek. Baik kakek, jawab Jack setuju. Resolusi. Melalui kejadian itu, sang ibu memberikan nasihat kepada Jack. Jack, jangan kamu ulangi lagi hal menyerahkan diri betapapun disiplinan kita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh nak. Dengan bersyukur kepada Tuhan, pasti hidup kita akan lebih baik. Nasihat sang ibu. Maafkan saya Bu, mulai sekarang saya bekerja dengan rajin dan selalu bersungguh kepada Tuhan, kata Jack. Sejak saat itu, setiap hari Jack bekerja dengan rajin ditemani harpa yang memainkan melodi indah memberi semangat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oh ini bukannya. Silakan. Bagaimana Jack mengalahkan raksasa pria? Bagaimana Jack bisa mengalahkan raksasa pria? Jack sampai bawah pohon terlebih dahulu dan berteriak kepada ibunya untuk menghadirkan kapak. Jadi, Jack mengalahkan raksasa tersebut dengan menggunakan kapak dan membunuhnya. Oke, siap. Boleh dari kelompok 2. Hal apa saja yang dilakukan Jack untuk menjadi orang kaya? Hal apa saja yang dilakukan Jack untuk menjadi orang kaya? Menukar sapinya dengan sebutir kacang yang diberikan oleh kakek. Karena kakek itu berkata bahwa kacang itu jika ditanam akan membuahkan pohon yang besar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang strukturnya, ayo orientasi, bacakan. Orientasi. Jack dan pohon kacang ajaib. Di sebuah desa hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jack yang tinggal dengan ibunya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bu, izin bertanya. Boleh. Bagaimana perasaan Jack saat mendapatkan emas dari pohon kacang? Dengan senang. Perasaan Jack pada saat mendapatkan emas dari pohon kacang katanya sangat senang dan
perbuatan yang tidak baik. Jangan